Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dubab Amarudin, NIM G.211.24.0081. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan sebuah simulasi jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang diawali dengan instalasi aplikasi, dilanjutkan dengan konfigurasi 3 buah router menggunakan metode static routing, serta penerapan DHCP untuk pembagian IP secara otomatis ke masing-masing PC klien. Nah, untuk tujuan dari simulasi ini sendiri adalah untuk mempraktikkan bagaimana komunikasi antar jaringan yang berbeda dapat dilakukan dengan pengaturan routing manual, serta membuktikan bahwa setiap perangkat dapat saling terhubung meskipun berada pada segmen jaringan yang berbeda. Sebelum melakukan konfigurasi jaringan, langkah pertama yang kita lakukan adalah menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer, yaitu sebuah aplikasi simulator jaringan komputer yang dikembangkan oleh Cisco sendiri. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk membangun dan menguji berbagai skenario jaringan secara virtual, sehingga sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Sebelum menginstal aplikasi tersebut, perlu diketahui, Cisco Packet Tracer dapat berjalan di komputer dengan spesifikasi sangat ringan, namun disarankan memiliki RAM minimal 4 GB untuk kinerja yang optimal. Berikut adalah langkah-langkah instalasi aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, langsung saja kita menuju langkah-langkah instalasi aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu membuka situs resminya Cisco Networking Academy atau Netacad. Kita bisa ketikkan saja Netacad di sini. Netacad atau Netacad Cisco. Di sini akan paling atas muncul situs resmi dari Cisco Networking Academy. Kita langsung buka saja. Kemudian yang harus kita lakukan yaitu login. Apabila kita belum mempunyai akun, kita bisa membuat akun terlebih dahulu di bagian sign up ini. Dikarenakan sekarang saya sudah mempunyai akun, kita langsung saja login menggunakan email ataupun akun Google. Di sini saya memakai akun Google. Nah, setelah kita berhasil login, kita bisa ketikkan di sini Cisco Packet Tracer. Kita klik paling atas, kita scroll ke bawah, dan kita masuk ke bagian Getting Started with Cisco Packet Tracer. Kita klik ini. Nah, di bagian sini ada menu Resume Course. Kita masuk, kita klik. Di sini terdapat pembelajaran tentang mendapatkan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini juga terdapat video, tapi kita skip. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada bagian download Cisco Packet Tracer. Kita klik pada tautan ini. Baik, kita scroll ke bawah, dan di sini ada 3 opsi atau pilihan perangkat yang kita gunakan. Ada macOS, Ubuntu, dan Windows. Nah, di sini karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya akan klik tautan download yang Windows.
Kemudian kita bisa tunggu proses download sampai selesai. Baik, karena ini sudah selesai proses downloadnya, kita bisa langsung melakukan file installer seperti biasa. Kita masuk ke file explorer, kita bagian download, kita klik 2 kali file paket tracer yang sudah kita unduh tadi, kemudian kita klik yes. Kemudian kita klik I accept the agreement, kemudian next. Nah, di sini kita bisa memilih di mana aplikasi Cisco Packet Tracer ini mau diinstal atau ditempatkan. Di sini saya tempatkan di local disk C, file program files, dan Cisco Packet Tracer. Kita bisa merubah di bagian browse ini. Karena kita biarkan default, kita next, dan next lagi, dan next, dan install. Kemudian kita tunggu proses installing. Finish. Baik, kita sudah berhasil menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian kita bisa membuka aplikasinya tersebut. Dan kemudian bisa melakukan login. Di sini kita sudah memasuki ke halaman utama dari aplikasi Cisco Packet Tracer sendiri. Dengan hasil ini berarti bisa dinyatakan yaitu kita berhasil melakukan instalasi aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, setelah aplikasi Cisco Packet Tracer berhasil dijalankan, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membangun jaringan dan melakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan konfigurasi menggunakan 2 mekanisme, yaitu static routing dan DHCP. Untuk static routing sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah metode pengaturan jalur komunikasi antara jaringan secara manual oleh administrator jaringan. Jadi, setiap rute atau jalur data harus ditentukan dengan menyebutkan alamat jaringan tujuan dan next hop atau alamat router berikutnya. Untuk static routing sendiri memiliki fungsi yaitu menentukan jalur pasti yang harus ditempuh pakai data untuk mencapai jaringan lain. Yang kedua, cocok digunakan pada jaringan berskala kecil hingga menengah dengan topologi yang tidak sering berubah. Yang ketiga, yaitu memberikan kontrol penuh kepada administrator terhadap lalu lintas jaringan. Untuk penjelasan dari DHCP sendiri, yaitu DHCP memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Memiliki pengertian yaitu protokol jaringan yang memungkinkan perangkat seperti PC atau laptop untuk mendapatkan IP secara otomatis dari server DHCP. Dalam kasus ini yaitu router. Nah, DHCP sendiri memiliki fungsi yang pertama, menghindari penggunaan IP secara manual pada setiap perangkat. Yang kedua, mengurangi kemungkinan konflik IP karena semua IP diberikan secara dinamis dan terkontrol. Yang ketiga, yaitu memudahkan pengelolaan jaringan, terutama jika jumlah perangkat yang sangat banyak. Hal ini biasanya digunakan di dalam sebuah topologi di sebuah gedung yang besar. Setelah kita memahami sekilas tentang konsep routing dan DHCP, selanjutnya
kita akan masuk ke tahap konfigurasi topologi dan implementasi langsung menggunakan Cisco Packet Tracer. Kurang lebih topologi yang kita buat akan seperti ini. Langsung saja ke tutorialnya. Baik, di sini yang harus kita butuhkan atau perangkat-perangkat yang harus kita butuhkan untuk membuat topologi static routing. Yang pertama yang tentunya kita butuhkan yaitu router. Di sini saya menggunakan router PT Empathy, menggunakan 3 buah. Kemudian PC juga 3 buah. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu memberi port kepada si router. Karena menggunakan router Empathy, maka tidak ada port yang aktif. Cara kita menambahkan portnya yaitu kita klik 1 kali pada router, kemudian ke menu physical, dan di sini terdapat gambaran seperti pada router pada umumnya. Di sini dengan cara untuk menambahkan portnya yaitu kita matikan terlebih dahulu routernya. Ini ada tombol power, kita matikan. Kemudian kita menambahkan port yang 1 CFE ini. Kita tambahkan ke sini. Kita tambahkan 3 buah. 2, 3. Dan jangan lupa untuk menyalakan kembali routernya. Lanjut ke router 1. Kita ajukan matikan routernya terlebih dahulu. Menambahkan port 1 CFE juga. Dan jangan lupa dinyalakan kembali. Begitu juga untuk router 2-nya. Kita matikan, tambahkan port 1 CFE. Kita nyalakan kembali. Kemudian kita bisa menyambungkan semua perangkat ini dengan kabel. Di sini kita menggunakan kabel crossover. Dimulai dari PC 0, kita klik flash Ethernet 0 menuju ke router dan pilih fast Ethernet 0. Kemudian kita juga tambahkan juga kabel crossover dari router 0 ke router 1. Di sini menggunakan fast Ethernet 10 dari router 0 menuju router 1, kita menggunakan fast Ethernet 0/0. Nah, di sini kita ada permasalahan yaitu tidak ada tabel fast Ethernet yang digunakan ke tujuannya. Di situ akan sangat menyulitkan ketika nanti kita akan mengkonfigurasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa mengaktifkan label tersebut pada bagian option, prevents, dan kita centang pada bagian always show port labels in logical workspace. Kita centang dan kita close. Nah, di sini akan ada label FA1/0. Berarti ini maksud kepanjangan dari fast Ethernet 1/0. Nah, ini nanti akan memudahkan kita melakukan konfigurasi static routingnya. Oke, lanjut kita sambung juga kabel dari router 1 menuju ke router 2. Di sini saya menggunakan fast Ethernet 1/0 menuju ke router 2 dan router 2 fast Ethernet 0. Tidak lupa juga dari router 2 menuju PC 2.
dan router 1 menuju PC 1. Ini topologi yang akan kita konfigurasi. Nah, di sini kita bisa menambahkan kabel konsol, di mana fungsi dari kabel konsol ini yaitu kita bisa mengkonfigurasi si routernya ini dari PC-nya, yaitu dengan cara menyambung kabel konsol dari router ini, kita pilih port konsol menuju ke PC-nya, PC 0. Di sini RS23 portnya. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi router tersebut dari PC ini, yaitu pada bagian desktop. Kemudian menuju ke terminal. Nah, ini tampilannya sama seperti kita mengonfigurasi langsung dari routernya. Tetapi di sini kita tidak menggunakan konfigurasi menggunakan PC, tapi langsung dari CLI dari si routernya. Nah, untuk memudahkan kita nanti konfigurasi, di sini saya akan memberi tanda untuk IP address-nya dan segmen-segmennya. Sini pada segmen 1 saya beri warna hijau. Segmen yang kedua saya beri warna oranye. Dan jaringan segmen yang ketiga saya beri warna yang biru. Kemudian kita juga kasih label IP untuk memudahkan kita. Di sini kita kasih label tulisan saja di sini. Pertama dari FA10 kita menggunakan 100.10.10.1/24. Oke, sudah selesai pelabelannya. Sekarang kita langsung saja untuk konfigurasi routernya. Yang pertama yaitu pada router 0, kita langsung ke CLI. Kemudian pertama kita ketikkan yaitu dan enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian router. Nah, untuk kemudian yaitu kita masuk ke mode privilege atau mode tingkat administrator. Kita ketikkan N atau enable untuk masuk ke itu. Jadi selanjutnya yaitu masuk ke bagian konfigurasi global, tempat kita melakukan konfigurasi perangkat. Kita ketikkan konfigurasi terminal, atau kita bisa ketikkan saja conft yang berarti singkatan dari konfigurasi terminal, dan kita enter. Setelah masuk ke menu config, selanjutnya yaitu untuk mengganti nama default router agar mudah dikenali di topologi,
kita gunakan hostname diikuti dengan nama router yang kita inginkan. Di sini saya menginginkan tulisan nama yaitu router 1 dan enter. Selanjutnya yaitu kita masuk ke interface fast Ethernet. Terlebih dahulu yaitu fast Ethernet 1/0 yang menuju ke router 2. Kita masuk dengan cara ketikkan interface FA 1/0, atau kita bisa menyingkat kodenya yaitu INT FA saja. Ini sudah bisa. NTFA 1/0 berarti interface, kepanjangan dari interface. Dan kita enter. Sini sudah masuk ke config if-nya, interface-nya sudah masuk di interface-nya. Selanjutnya yang kita masukkan yaitu memberikan IP address untuk interface tersebut. Diikuti juga subnet mask-nya. Di sini kita tadi sudah melabelkan FA 1/0 yaitu 100.10.10.1. Maka di sini kita ketikkan IP address 100.10.10.1. Subnet mask-nya yaitu karena /24 yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Kemudian kita harus mengaktifkan interface karena secara default biasanya dalam kondisi nonaktif atau shutdown dengan perintah yaitu no shutdown, yang berarti yaitu mengaktifkan dari interface 1/0 ini. No shutdown, kita enter. Sudah. Kemudian kita lanjut untuk atur IP ke PC atau ke jaringan lokal kita, PC 0. Kita exit, kita keluar dulu dari interface 1/0 dengan cara mengetikkan exit. Oke, kemudian kita langsung saja ketikkan masuk ke interface 0/0 INTFA 0/0 dan kita enter. Sudah masuk, kita masukkan IP address. Untuk langkah-langkah seperti di atas itu seperti menggunakan router 2. Kita berikan IP address karena di sini kita sudah melabelkan tadi 192.1.1.1. Kita tuliskan juga IP address 192.1.1.1 diikuti dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dan kita enter. Dan tidak lupa untuk mengaktifkan interface-nya yaitu no shutdown. Maaf, typo sedikit, no shutdown. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi DHCP, yaitu pemberian IP otomatis kepada PC 0-nya. Kita keluar dulu dari config interface-nya, kita exit, langsung masuk ke IP DHCP pool. Nah, ini perintah untuk membuat pool DHCP, IP DHCP pool, kemudian diikuti dengan nama DHCP yang kita inginkan. Di sini untuk saya kasih nama R1 atau router 1, singkatan ya. IP DHCP pool R1 berarti membuat pool DHCP dengan nama R1. Oke, kita enter. Selanjutnya yaitu menentukan network yang akan diberikan IP tersebut secara otomatis. Di sini saya gunakan network
192.1.1.0, diikuti dengan subnet masknya 0. Dan kita enter. Selanjutnya yaitu menetapkan default gateway untuk klien, yaitu IP router yang terhubung langsung ke PC tersebut. Sini kita ketikkan default router yaitu 192.1.1.1. Kemudian kita enter. Ada kekurangan, yaitu default router tidak menggunakan spasi tapi menggunakan stripnya ya, default router. Dan kita enter. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi router 0-nya ini. Pada pemberian IP-nya sudah selesai dan DHCP. Dan kita jangan lupa untuk exit. Nah, kemudian kita lanjut ke pemberian IP di router 1. Untuk langkah-langkah sama seperti router 0 tadi, hanya perbedaannya itu pada IP address-nya. Untuk mempersingkat waktu, kita percepat saja videonya. Baik, kita sudah membuat semuanya, memberikan IP pada semua interface. Selanjutnya yaitu yang kita lakukan yaitu mengkonfigurasi static routingnya. Kita masuk dulu ke CLI pada router 0. Kita lanjut ke bawahnya saja. Kita klikkan IP router. Nah, diikuti yaitu network tujuan IP tersebut. Di sini perumpamaan yaitu 192.1.2.0 diikuti subnet mask 255.255.0 dan diikuti dengan pintu sebelum masuk tersebut. Di sini yaitu 100.10.10.2. Nah, sedikit penjelasan. Itu kita IP root ini pertama 192.1.2.0 itu tujuannya yaitu di sini. Ini untuk yang ini networknya kan tadi kita berikan 192.1.2.0. Kemudian diikuti di subnet max-nya kan 1124 jadi 255.255.0. Kemudian sebelum masuk ke sini dari router 1 harus melewati si fast ethernet 0/0 ini yaitu 100.10.10.2. Makanya kita dituliskan di sini. Karena kita sudah menambahkan yang pada segmen yang kedua ini, kita enter. Kemudian kita tambahkan juga yang segmen yang ketiga, yaitu dengan IP 192.1.3 plus 0.0 125.0 juga, dan gerbangnya juga lewat dari 100.10.10.2. Dan kita enter. Dan juga kita tambahkan untuk yang ini bagian FA10-nya dari router yang tengah ini. Kita tambahkan IP root-nya menjadi IP root 1 menjadi IP root 200.20.0.
subnet masknya 255.255.0. Nah, untuk gerbangnya juga sama 110.10.2. Kemudian kita enter. Oke, untuk static routingnya yang router 1 sudah selesai, lanjutnya router 2. Sini juga sama, kita menambahkan IP row. Oke, untuk konfigurasi routernya sudah selesai. Kemudian kita mengaktifkan DHCP dari PC tersebut. Kita klik PC-nya, kemudian ke IP configuration. Di sini karena masih statik, kita rubah ke DHCP. Nah, di sini terdapat tulisan DHCP request successful, dan ini otomatis hasil dari konfigurasi DHCP yang kita lakukan di server, yaitu di router. Kita juga lakukan di PC 1. Successful, dan juga PC 2. Oke, sudah successful. Kemudian kita lakukan pengujian. Yang pertama kita uji dengan mengirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Oke, ini karena masih proses, jadi violet. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita coba pengujian mengirim pesan dari router 0 ke router 1, successful. Dari router 0 ke router 2, successful. Dan dari PC 0 ke PC 1, successful. Dari PC 0 ke PC 2, successful. Dan PC 1 ke PC 0 juga successful. Oke, kemudian kita lakukan pengujian yang kedua, yaitu menggunakan ping. Kita masuk ke command prompt dari PC 0. Kemudian kita ketik ping tujuan, yaitu di komputer yang kedua, segmen kedua, yaitu ping 192.1.2.2. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil reply from. Dan kita ke segmen yang ketiga, kita coba juga. Ini juga berhasil. Demikian video tutorial saya mengenai instalasi aplikasi Cisco Packet Tracer, konfigurasi jaringan dengan 3 router, serta penerapan routing statik dan DHCP secara menyeluruh. Saya berharap penjelasan dalam video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dasar-dasar manajemen jaringan, serta menunjukkan pemahaman saya terhadap materi yang dipelajari. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.